Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resvani Marikan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi kewirausahaan pada Institut Bisnis dan Keuangan Mitra Makassar. Di program studi kewirausahaan, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti model bisnis, praktik bisnis, bisnis internasional, bisnis ramah lingkungan, manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan 2. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau yang biasa disebut PDD UKT-PT. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Manajemen Keuangan 2. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2 merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Institut Bisnis dan Keuangan Nitro dengan bobot 3 SKS. Adapun teknik yang saya gunakan di setiap perkuliahan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2 adalah mata kuliah yang membahas konsep-konsep dasar manajemen keuangan yang meliputi beberapa pokok bahasan seperti resiko dan return, tingkat bunga dan penilaian obligasi, penilaian saham, biaya modal, leverage dan struktur modal, kebijakan dividen, merger dan akuisisi, restrukturisasi dan reorganisasi. Dengan mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan 2, maka diharapkan keluaran mahasiswa mampu memahami proses manajemen keuangan pada level yang lebih tinggi terkait kegiatan operasional instrumen keuangan. Mata kuliah ini membahas beberapa topik selama 14 pertemuan. Yang pertama, resiko dan return. 2, penilaian dan karakteristik obligasi. 3, penilaian saham. 4, biaya modal. 5, managing for shareholder value. 6, mendapatkan dana di pasar keuangan. 7, analisis dan dampak leverage. 8, struktur modal. 9, kebijakan dividen. 10, merger dan akuisisi. 11, kesulitan keuangan atau financial distress. Dan 12, sistem keuangan Islam. Institut Bisnis dan Keuangan Nitro menerapkan sistem pembelajaran tatap muka dengan total sebanyak 16 pertemuan, yang mana 2 pertemuan lainnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, dalam melaksanakan perkuliahan di kelas, saya menjelaskan materi perkuliahan secara verbal dengan metode ceramah, yang mana di setiap materi perkuliahan yang saya buat dalam bentuk PowerPoint yang interaktif akan saya upload sebelumnya ke e-learning kampus, dan mahasiswa dapat mengaksesnya untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan di hari tersebut. Saya juga menggunakan referensi seperti buku ajar, modul, dan beberapa sumber dari internet sebagai referensi. Biasanya, setiap sebelum memulai perkuliahan, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat terkait materi perkuliahan kan sebelumnya, dengan tujuan untuk merefresh pengetahuan mahasiswa. Yang kedua, interaction. Dalam pelaksanaan perkuliahan di dalam kelas, saya selalu mendukung mahasiswa untuk aktif bertanya atau memberikan jawaban dari setiap pertanyaan terkait topik yang sedang dibahas atau kasus-kasus terkini
yang berhubungan dengan topik perkuliahan sehingga perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Yang ketiga, asesmen. Pemberian kuis atau tugas menjadi penilaian untuk mahasiswa. Metode kuis atau tugas seperti ini tujuannya agar mahasiswa bisa lebih serius dalam proses belajar mengajar dan dapat menilai sejauh mana mahasiswa memahami seluruh topik yang saya telah sampaikan pada saat perkuliahan. Biasanya saya lakukan di akhir perkuliahan atau secara acak ketika saya sedang menjelaskan contoh-contoh soal. Berikut bobot penilaiannya. Kehadiran 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%, tugas dan keaktifan 40%. Penilaian ini telah disepakati di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan dengan harapan agar mahasiswa mengetahui bobot penilaiannya dan dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Begitupun pada awal perkuliahan, selain dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan, saya juga akan membahas RPS tentang perkuliahan selama 14 pertemuan ke depan. Baik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2, yaitu pada pertemuan 13. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Kak? Baik. Nah, seperti biasa, kalau ini kan tambahan, kita double saja hari ini. Kemudian yang lainnya, kalau misalnya yang tidak hadir, yang sudah saya kasih darurat kemarin, suruh menghadap sama saya. Nah, hari ini kita bahasnya merger. Sebelum masuk ke merger, saya mau refresh dulu yang kemarin. Apa kemarin kita ketemunya? Hadir? Financial distress atau teori kredit. Z formulanya apa lagi? Ada yang kita sebut? Z yang kedua X1. Iya, apa? Z 1,2 X1 tambah 1,4 X2 tambah 2,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 0,999 X5. Oke, jadi ingat X1, X2, X3, X4, X5 ya. Semuanya itu ada formulanya, ada rumusnya. Jadi mencari X1 berapa, mencari X2 nya berapa, mencari X3, mencari X4, X5. Kemudian dimasukkan ke formula Z alpha yang tadi yang disebutkan sama teman tak. Nah, untuk rumusnya ingat, nanti kalau ujian kan saya kasih masuknya belum tahu apakah Inggris atau Indonesia, jadi kita pelajari hafal itunya ya, hafal rumusnya Indonesia ataupun Inggris. Kemudian untuk yang kemarin kita kerja di atas, yang latihan soal untuk teori kebangkrutan, itu pasti akan masuk ya. Jadi kemungkinan bisa juga kalau kemarin contoh kita cuma pakai periode 1 tahun kan saya kasih soalnya 2 tahun, tapi yang tempat dikerja sama-sama itu 1 tahun, tapi nanti yang pekerjaan itu 2 tahun ya. Jadi ingat dari kebangkrutan itu formulanya yang tadi ya. Oke. Hari ini kita bahasnya merger. Ada yang pernah dengar apa itu merger? Apa? Sudah? Atau ada yang pernah baca artikelnya tentang merger? Ada? Ada. Apa bayangan tak yang pernah kita dengar merger itu kayak gimana? Apa demikian? Tidak bilang apa demikian? Ya. Apa? Nggak tahu. Tadi kita bilang iya. Sudah pernah kayaknya. Ada mata pelajaran pas merger? Apa pikirin? Oke. Jadi sama sekali belum pernah mendengar kata merger, ya. Mungkin pernah didengar, tapi tidak luasan untuk bahasnya ya, merger itu apa. Oke. Nah, nih.
Merger adalah kombinasi dua atau lebih perusahaan yang mana hanya satu perusahaan yang menjadi entitas resmi. Jadi dua menjadi satu. Jadi, satu menjadi entitas resmi. Merger dapat dilakukan dengan pembelian saham perusahaan atau pembelian aset perusahaan yang ingin dibeli. Jadi perusahaan A sama perusahaan B gabung jadi satu. Oke. Dengan melakukan pembelian saham perusahaan A. Jadi B beli saham perusahaan A dan digabung ke asetnya jadi satu. Ya? Kenapa? Iya, menyatu. Jadi contoh perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan B beli sahamnya perusahaan A terus digabung menjadi satu perusahaan. Itu namanya merger. Jadi kombinasi dua atau lebih perusahaan. Nah, ada jenis-jenis merger. Secara umum penggabungan usaha atau merger dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama merger horizontal, yang kedua merger vertikal, yang ketiga merger konglomerat, dan yang keempat merger conglomerate. Jadi 4 jenis merger ini berbeda masing-masing. Merger horizontal yang dilakukan beberapa perusahaan atau usaha sejenis, jadi sama di usahanya. Ya. Contoh, merger antara 2 perusahaan roti atau 2 perusahaan sepatu. Jadi sama-sama di sejenisnya. Sama produksinya, roti sama roti atau sepatu sama sepatu, baju sama baju, sama sejenis, ya. Jadi 2 perusahaan sejenis ini menyatu menjadi satu perusahaan. Oke, paham? Jadi dia horizontal. Yang kedua tadi merger vertikal, terjadi antara perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain, misalnya dalam alur produksinya yang berurutan. Jadi beda di perusahaannya tapi alur produksinya sama, mirip. Contohnya perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain. Kan kalau kain butuh benang. Perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Jadi satu alur produksi, mobil butuh ban, kain butuh benang, seperti itu. Ya, itu merger vertikal. Kemudian conglomerate merger, penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang sejenis atau dalam satu industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama. Jadi satu industri yang sama tapi tidak memproduksi produk yang sama. Contohnya, kalau di sini contohnya adalah merger antara bank dan perusahaan leasing. Kalau bank itu bagaimana, Kak? Perusahaan gimana itu, Bang? Bagaimana kegiatan usahanya? Nah, kan kita jurusan perbankan semua ya? Tidak. Yang jurusan perbankan paling siapa? Langsung dari mengatakan, kalau saya ditanya begini, siapa yang jurusan perbankan? Ya, apa paling? Kalau bank menghimpun dana dari masyarakat, Menghimpun dana, kemudian dijalurkan dana dalam bentuk biro. Oke, ada siapa lagi? Kredit. Ya, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan kegiatan usaha. Kan kalau jadi kalau bank dia kan menghimpun dana, kemudian dia salurkan dana dalam bentuk kredit, kemudian ada pun kegiatan usaha lainnya ya, dan lain. Silakan Ahmad. Nah, kalau dia leasing, kita kemarin sempat belajar leasing kan? Nah, apa itu leasing? Apa itu leasing? Perusahaan ya? No. Leasing Ahmad. Nah, kalau leasing dia perusahaan hanya pembiayaan, memberikan jadi kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan, pinjaman ya. Jadi kalau bank dia ada menghimpun dananya, kemudian disalurkan untuk kreditnya atau pembiayaannya. Tapi kalau leasing dia hanya untuk just pembiayaan atau menyalurkan dana ya. Oke. Kemudian yang keempat, conglomerate merger.
penggabungan dua perusahaan atau lebih dari industri yang berbeda. Jadi beda industrinya ya. Contoh, perusahaan yang bergerak di bisnis elektronik melakukan merger dengan perusahaan bisnis properti. Ya, jadi beda industri, satu elektronik, satu properti. Ingat ada 4, horizontal, vertikal, konglomerat, dan konglomerat. Kalau contract merger, kalau contract merger tadi bank dengan perusahaan leasing. Kalau bank dengan bank, pernah dengar mergernya seperti apa? Belum pernah. Oke, nanti kita bahas di contoh berikutnya. Lanjut. Nah, apa sih alasan-alasan dilakukannya merger? Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Jadi perusahaan A gabung sama perusahaan B, salah satu tujuannya itu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan bergabung bisa menambah produktivitas, menambah produksi produknya, nah sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan yang memang ujung-ujungnya adalah pasti untuk meningkatkan laba atau keuntungan. Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan ekonomi. Nah, dengan bergabung bisa saja lebih produktif tadi untuk menghasilkan produk, misalnya produk perusahaan A, perusahaan B gabung jadi satu, semakin banyak produk yang bisa dihasilkan, kemudian pasarnya juga semakin banyak, sehingga dapat meningkatkan kekuatan ekonomi. Yang ketiga, mempertimbangkan pajak. Nah, salah satu pertimbangan dalam alasan merger ini adalah mempertimbangkan pajak. Bisa saja perusahaan A pajaknya itu lebih kecil, perusahaan B pajaknya lebih besar. Nah, ketika dihubungkan atau merger, maka pertimbangan pajak ini menjadi lebih rendah. Artinya A sama B gabung, pajaknya menjadi lebih rata, tidak satu tinggi satu rendah. Jadi kan dia gabung ya, jadi lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, mengeliminasi kompetitor. Nah, mengeliminasi kompetitor di sini maksudnya kan kalau digabung di perusahaan, misalnya tadi contohnya benang sama kain, ya contohnya. Nah, dia mengeliminasi kompetitor lain yang perusahaan sejenis. Karena kan beda perusahaannya sudah gabung, jadi dia kompetitor-kompetitor yang lain berkurang. Tadinya dia berkompetitor sama perusahaan ini, tapi setelah menggabung tereliminasilah kompetitor-kompetitor yang lain. Berkurang ki kompetitornya, berkurang ki pesaingnya. Karena dengan bergabungnya ini perusahaan A dan perusahaan B, jadi semakin baik perusahaannya, semakin banyak pasar. Jadi kan ini perusahaan A pasti ada juga konsumen tetapnya. Perusahaan B juga ada konsumennya juga. Nah, ketika dia gabung kan bisa menyatu, ya, lebih menyatu lagi perusahaannya, lebih bagus lagi sehingga mengeliminasi kompetitor atau pesaing-pesaing yang lainnya. Nah, ada beberapa proses merger. Yang pertama, perusahaan yang akan melakukan penggabungan mengidentifikasikan perusahaan yang digabungkan. Jadi diidentifikasi dulu, ya, perusahaan tersebut sebelum dilakukan merger atau digabungkan. Kemudian yang kedua, negosiasi antara pihak-pihak perusahaan yang digabungkan. Jadi tidak semacamnya langsung akhirnya. Nah, jadi harus negosiasi karena banyak pihak yang terlibat dalam perusahaan itu. Salah satunya adalah pemegang saham, ya. Kemudian yang ketiga, manajer perusahaan memberikan rekomendasi dan penjelasan kepada pemegang saham terkait manfaat penggabungan. Belum tentu dengan dilakukan merger pemegang saham mau. Belum tentu ya. Nah, jadi perlu dilakukan rekomendasi, dijelaskan kenapa di merger perusahaannya, kenapa digabungkan kepada pemegang saham. Kemudian keempat, pemegang saham menyetujui. Jadi setelah tadi dijelaskan dampak-dampaknya kalau misalnya dilakukan merger kepada pemegang saham, kemudian yang keempat, pemegang saham setuju nih, ya. Dia sudah setuju sehingga dapat melakukan penggabungan melalui pembayaran tunai atau pembayaran saham dengan perusahaan. Ada bertanya? Oke. Itu dulu, sama nama Kak? Angel. Ya, Angel. Apa Angel?
bagaimana jika pemegang saham tidak menyetujui dilakukan merger atau pembangunan saham? Bagaimana jika pemegang saham tidak menyetujui dilakukan merger? Oke, makasih Angel. Jadi kan tadi kita jelaskan proses merger yang ketiga itu tadi kita harus menjelaskan dulu ke pemegang saham. Kalau perusahaan ini mau di merger, setelah setuju baru dilakukan yang keempat adalah penggabungan. Nah, pertanyaan Angel, bagaimana kalau pemegang saham tidak mau digabungkan? Nah, setelah perusahaan menjelaskan manfaat merger seperti apa agar perusahaan lebih baik lagi, agar peningkatan lebih baik lagi, produktivitas perusahaan lebih baik lagi. Kalau misalnya memang pemegang saham tidak mau menggabungkan perusahaannya, maka boleh dilakukan penjualan saham ke perseroan perusahaan, ya, dengan harga wajar. Harga wajar ini artinya tidak melebihi 10% dari modalnya, ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Angel bagaimana kalau pemegang saham tidak mau, ya bisa saja, tapi menjual sahamnya ke perseroan dengan harga yang wajar atau tidak lebih dari 10% dan tidak lebih 10% dari modalnya. Oke? Bagaimana Angel? Oke, makasih untuk pertanyaan Angel. Ada lagi? Bu, Oke. apa sebenarnya manfaat utamanya nih kalau orang ada perusahaan merger? Manfaat utamanya. Nah, digabungnya perusahaan ini kan sebenarnya tujuan utamanya untuk perusahaan lebih baik lagi, lebih produktif. Nah, contohnya tadi kalau digabung produk A, misalnya perusahaan A, dia itu unggul di produk apalah misalnya, atau produk A jenisnya unggul. Kemudian perusahaan B dia ada unggul juga produknya. Nah, ketika digabung ini kan bisa menjadi produk baru, ya, menjadi produk setelah bergabung menjadi perusahaan menjadi produk baru dan menjadi unggul di pasar. Nah, tujuannya adalah tadi selain dia laba yang dicari, kemudian tadi pajaknya lebih rendah, bisa saja perusahaan A ataupun perusahaan B salah satunya lebih tinggi, ketika digabung pajaknya bisa lebih rendah. Kemudian tadi kualitas dari perusahaan, kualitas produk, kemudian unggul di pasar, seperti itu. Tapi pasti pendapatannya dibagi Bu di dua perusahaan. Enggak. Kan udah jadi satu perusahaan. Kan udah jadi satu perusahaan. Kayak tadi misalnya contohnya Bank apa tadi ya? BSI. Nah, ini kan sudah jadi satu. Udah jadi satu. Jadi di BSI. Iya. Jadi Mandiri Syariah, BRI Syariah, kemudian apa tadi? Mandiri, BNI, BRI itu sudah gabung jadi satu. Namanya jadi BSI. Berarti jadi satu nih. Penggabungan. Jadi Ndara apa dari ketiga bank ini? Apanya? Dan setelah digabung, semua sudah jadi total nih, jadi gabung bersama, bukan lagi dibagi, bukan seperti kita apa? Bukan kayak sponsor ada pembelian profitnya begitu kepada yang sudah bisa. No, sudah digabung menjadi satu perusahaan. Ingatlah, menggabungkan, bukan kayak franchise. Kalau franchise kan kita cuma beli saja namanya atau apa, kemudian ada pembagian misalnya pembagian komponen lain, jadi sudah menggabungkan menjadi satu perusahaan baru. Ya, gitu. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Yes. Yang ini tadi soal pertanyaan karyawannya, kalau kan yang tadi penggabungan antara perusahaan yang Maaf, tidak dengar berapa? yang untuk karyawan Bu, Ya. yang penggabungan beberapa perusahaan tuh, Ya. itu karyawannya dikerjakan semua kan otomatis kayak bisa dibilang lumayan banyak kalau karyawannya perusahaan. Oke. Jadi tadi pertanyaannya kalau digabung kita di beberapa perusahaan di merger, bagaimana karyawannya? Ya, apakah yang dikasih keluar gitu ya, atau diambil semua? Ya, kita kan penggabungan sama aja semuanya, semua. Nah, tetapi ada biasa budaya perusahaan, misalnya ada yang tadinya perusahaan A memakai sistem kontrak apa, perusahaan B semuanya pegawainya tetap, C outsourcing. Nah, ini kan digabung punya kesepakatan, misalnya tidak ada lagi kontrak atau tetap menjalankan kontrak. Kalau tidak ada kontrak, berarti yang kontrak kemarin itu di out berarti. Tapi itu tidak langsung ya kamu akan jelas keluar. Tidak, itu kan pasti butuh pendekatan, butuh proses seperti itu. Itu tergantung ya budayanya. Misalnya dia cuma pakai, atau bisa saja dia bikin konsep yang baru. Tadinya kita outsourcing saja misalnya. Ya, apa?
tidak mengambil 3 tadi. Kalau ada lagi, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pengajaran mata kuliah yang saya ampuh saat ini, yaitu Manajemen Keuangan 2. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.